Ya, sebelumnya Bapak Ibu apakah sudah siap menggunakan SPSS? Sudah, Ibu. Ada, oke, yang lainnya, makasih Pak. Yang lainnya, ada yang masih belum menginstal? Mungkin bisa raise hand supaya saya bisa tahu kesiapannya untuk kuliah hari ini yang belum menginstal atau yang sudah menginstal deh, yang sudah menginstal SPSS bisa raise hand. Oh, oke. Bentar ya. Baik, oke. Udah semua mungkin, Bu. Udah semua? Malam dicek ulang sama Sobri, Bu. Teman-teman. Hmm, hmm. Ya, Alhamdulillah. Seperti Ya, itu. baik. Semoga nggak ada kendala ya. Sudah dicoba dibuka Pak Sobri? Belum hafal di Bu sebelumnya, tapi Oh, semalam tapi cuma ngecek dari pasang atau belum, Bu. oh gitu ya, belum open ya, belum di open ya. Ya. Iya, baik. Jadi teman-teman bisa mulai open saja itu ya SPSS-nya. Bisa diklik saja dua kali di logo. Kalau kalau sudah muncul di monitor itu diklik saja dua kali nanti dia akan terbuka sendiri. Silakan di apa namanya dibuka deh. Diklik saja dua kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Bentar. Nah, sampai terbuka seperti ini Bapak Ibu. Ada dua jendela. Jadi akan terbuka jendela satu seperti ini, terus ada satunya nanti seperti ini. Nah, ini untuk outputnya. Jadi dia akan ada dua sekaligus muncul. Ya, silakan dibuka. Ada masalah untuk bukanya? Sedang loading aja sih, Bu. Mm-mm. Ya, sama seperti buka apa namanya dokumen-dokumen umumnya ya. Tinggal diklik saja dua kali. Udah berhasil. Ya, ya, kita tunggu semuanya. Kalau sudah semuanya, baru akan saya mulai. Mohon diinfo kalau jika ada ini ya, jika ada apa hambatan, jika ada masalah, supaya tidak ada yang ketinggalan itu maksudnya. Dulu, Bu. Mm-mm. Nah, nah, gimana? Masih ada yang belum bisa terbuka? Bu Afriani aman? Bisa Ibu. Bisa. Ya. Bu Respati Iya, Ibu, bisa, Ibu. bisa. Alhamdulillah. Eh sudah ya, nggak ada masalah ya, sudah bisa open semua. Jadi kita bisa mulai. Ya, saya anggap bisa semua karena apa namanya tidak ada info lagi. Baik, jadi saya akan mulai dengan jendela yang ini. Nah, jadi kita akan mulai dengan
Jendela, Sembarang aja. ya. Jadi kita akan mulai dengan jendela yang tampilannya seperti Excel ini ya, Bapak Ibu. Jadi kan kita punya dua tampilan ya, dia akan muncul otomatis. Nah, kita buka yang ini saja dulu. Yang apa namanya tampilannya seperti Excel. Nah, kalau yang satunya itu adalah untuk outputnya. Ya, karena kita belum bekerja apapun, maka outputnya masih kosong. Ya. Nah, Bapak Ibu di tampilan ini, ya di tampilan jendela yang seperti Excel ini ada kalau kita ke bawah ya pojok kiri itu ada kotak kecil ya tulisannya data view sama variable view. Ada Bapak Ibu? Coba boleh diklik-klik ya. Ini data view, tampilannya seperti Excel. Kalau Ada kita Ibu. klik, mm-mm. Kalau kita klik variable view, nah munculnya begini. Ya, coba Bapak Ibu semua klik yang variable view sampai kotak variable view-nya berwarna. Di saya berwarna agak coklat oranye gitu ya. Mungkin sama atau berbeda. Nah, kalau kita klik variable view ini, akan ada di atas kolom ini ada nama ya, tipe ya, ini width, desimal, label, values, dan seterusnya. Nah, kita akan coba pertama kali adalah mengisi atau membuat nama variabel ya. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu contoh kuesioner ya, yang nantinya akan kita jadikan template atau kita membuat variabel dari kuesioner. Bentar, saya buka dulu kuesionernya. Nah, ini. Apakah sudah tampil begini kuesioner? Sudah Sudah ya? Ibu. Oke. Ya. Nah, di sini contoh ya. Jadi di sini misalnya ini contoh kuesioner dengan judul penelitiannya faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui eksklusif di daerah X tahun X. Nah, berikut adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian. Nah, jadi di dalam kuesioner ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, yang nomor satu pertanyaan mengenai pola menyusui. Pola menyusui ini pertanyaan umumnya ya. Nomor satu, berapa umur ibu? Nah, nanti kan responden akan mengisi ya, 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Pertanyaan nomor dua, pendidikan ibu yang telah ditamatkan. Nah, ada pilihan jawabannya SD, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Nanti si responden akan menjawab yang mana gitu ya pendidikan yang sudah ditamatkan. Dan yang ketiga, apakah ibu bekerja? Nah, pilihan jawabnya 0 bekerja, 1 tidak bekerja. Jadi 1, 2, 3, 4 itu kita yang menentukan, bebas ya. Kode 0, 1 itu juga kita yang menentukan, bebas. Mau 1, 2 juga boleh ya. Di sini dicontohkannya 0 dan 1. 0 itu untuk jawaban bekerja, 1 itu untuk jawaban tidak bekerja. Nah, kemudian pertanyaan keempat, berapa berat badan ibu? Ya, titik-titik dalam kilogram. Jadi nanti si responden akan mengisi jawaban sendiri ya, 50 kilo, 60 kilo, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, apakah ibu menyusui secara eksklusif? Ya, dalam kurung menyusui sampai, nah ini masih teori lama ya, menyusui sampai 4 bulan, harusnya sampai 6 bulan ya. Kita anggaplah benar gitu ya. Jadi pertanyaan tentang apakah ibu menyusui secara eksklusif? Ya, 0 itu untuk jawaban tidak, 1 itu untuk jawaban ya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan keenam, kadar HB ibu pada pengukuran pertama berapa gram persen? Kemudian yang kedua, kadar HB ibu pada pengukuran kedua berapa? Jadi di sini ceritanya nih ya, si peneliti melakukan pengukuran kadar HB ibu 2 kali. Ya, diukurnya 2 kali, HB pertama sama HB kedua. Entah kapan gitu ya, antara 1 dan 2-nya. Ini kan contoh kuesioner ya. Artinya nanti kita punya data kadar HB responden itu 2. Ya, HB1, HB2 gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, berat badan bayi ibu berapa gram? Nah, nanti responden akan mengisi di sini. Nah, ini contoh pertanyaan yang terkait dengan pola menyusui ya. Boleh saja sih tidak dibagi pola menyusui sendiri langsung saja terserah lah ya. Sistematika penulisannya itu terserah si peneliti. Nah, kemudian pertanyaan kedua, penelitian ini ada variabel sikap. Nah, pertanyaan sikap biasanya kita pakai skala Likert
ya. Nah, contoh misalnya skala Likert itu yang ada skornya sangat tidak setuju, tidak setuju, ya kurang setuju, setuju, sangat setuju, sangat setuju. Nah, itu pakai skala kita, ya. Nah, contoh di sini pertanyaan sikapnya ada 4. Ya, nomor 1, bayi yang baru lahir sesegera mungkin diberi ASI. Jadi kita minta pernyataan ibu, ya, pendapat ibu, sikap. Hmm. Sikap ibu, mungkin di mute dulu ya teman-teman semua yang lupa. Jadi pertanyaan ibu terkait bayi yang baru lahir segera mungkin diberi ASI. Nah, si ibu nanti akan menjawab setuju atau tidak setuju, ya, dengan memilih salah satu opsi dari pertanyaan ini. 1, skor 1 jika sangat tidak setuju, skornya 2 jika dia jawab tidak setuju, skor 3 jika dia jawabnya kurang setuju, skor 4 jika jawabnya setuju, skor 5 jika jawabannya sangat setuju. Jadi ini scoring, ya, makin jawabannya makin ke sana makin besar skornya. Nah, biasanya pola ini digunakan untuk pertanyaan sikap yang menggunakan skala. Kemudian pertanyaan kedua, bayi yang baru lahir diberi kolostrum, sama pilihan jawabannya. 3, bayi sejak lahir sampai usia 4 bulan hanya diberi ASI saja, sama pilihan jawabannya. Yang keempat, ASI diberikan sampai bayi berusia 2 tahun, sama pilihan jawabnya seperti itu. Nah, ini contoh eh, sebuah kuesioner, ya, sebuah kuesioner tentang faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui eksklusif. Nah, sekarang dengan kuesioner ini kita akan membuat nama variabel di SPSS. Ya, jadi kalau kita hitung total pertanyaan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ditambah pertanyaan sikap jadi 11, ya, 8, 9, 10, 11, ya, kalau dihitung total, ya. Nah, sekarang dari setiap pertanyaan ini kita mau bikin variabel, ya. Tentu di dalam SPSS nggak mungkin kita masukkan semua pertanyaan ini dengan kalimat yang panjang begini, maka kita perlu membuat variabel. Nah, variabel itu tergantung nanti di tesisnya, ya. Apa nama variabelnya? Ya, misalnya di sini nomor 1 nama variabelnya umur, ya. Kemudian nomor 2 nama variabelnya misalnya didik, ya. Kita buat yang lebih pendek untuk memudahkan pembacaan di apa namanya di SPSS. Kalau di proposalnya mungkin pendidikan, gitu, ya. Kemudian nomor 3 nama variabelnya pekerjaan, ya. Nanti di SPSS bisa kita input sebagai nama kerja, gitu, boleh saja gitu, atau pekerjaan juga boleh, ya. Kemudian yang keempat nama variabelnya Yang keempat, nama variabelnya berat badan ibu. Yang kelima, nama variabelnya ASI eksklusif, gitu. Bisa aja atau eksklusif saja, gitu, ya. Atau terserah namanya sesuaikan nanti di proposalnya, ya. Yang keenam, kadar HB. Bisa saja kita buat nanti namanya HB, ya. HB1, HB2 karena ada 2 kali, ya. Nomor 7, nama variabelnya mungkin di proposalnya berat badan apa namanya berat badan bayi, ya, berat badan bayi, ya, itu mungkin nama variabelnya di proposal, ya. Nah, semua nama variabel dari 7 pertanyaan ini kan berarti ada 7 variabel, ya. Nah, 7 variabel itulah yang akan kita input di SPSS. Nah, kemudian pertanyaan sikap ada 4. Bisa saja kita mungkin di apa namanya di proposalnya hanya sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap 4, gitu, ya. Mungkin seperti itu. Nah, tapi di SPSS supaya tidak bingung, kita buat saja nama variabelnya. Misalnya untuk sikap 1 atau sikap dari pertanyaan 1 kita buat nama variabelnya baru lahir misalnya, atau segera, silakan saja ambil kata kuncinya, ya. Kemudian pertanyaan sikap nomor 2 apa misalnya, bayi yang baru lahir diberi kolostrum, misalnya kita buat nama variabelnya kolostrum, gitu, ya, dan seterusnya. Jadi boleh kita menentukan kata kuncinya saja untuk kita input di SPSS, ya, karena yang mengerti itu adalah si peneliti sendiri, ya, disesuaikan dengan nama variabel yang ada di proposalnya, ada di tesisnya, gitu, ya. Nah, jadi kalau dihitung total kita punya 11 nanti 11 nama variabel, ya. Nah, sekarang kita coba membuat variabelnya dulu, ya. Ini pertanyaan berapa umur ibu, ya, maka kita buat nama variabelnya umur, gitu, ya. Kemudian yang kedua pendidikan, kita buat nama variabelnya pendidikan.
atau didik juga boleh ya. Nah, saya sekarang kembali ke SPSS. Ya, jadi pertama langkahnya untuk membuat nama variabel, Bapak Ibu di sini kan sudah kita buka ya variabel view-nya pojok kiri bawah ya dengan tampilan seperti ini. Ini ada name. Name ini nama variabel. Ya, tadi pertanyaan nomor satu adalah umur. Ya, maka kita buat saja nama variabelnya umur. Nah, silakan diklik saja di row satu ya di row satu ini diklik saja 2 kali. Nah, itu ya, terus diketik umur. Ya, kita anggap saja nama variabelnya umur. Ya. Huruf besar juga boleh. Umur. Ah, sudah, Bapak Ibu semua? Sudah ya? Sudah, Nah, Ibu. kemudian, Udah, Bu. oke. Ya, sekarang masuk ke kolom 2, tipenya ini, type-nya ini ya. Kalau diklik, ya kalau Bapak Ibu pindah ke type ini, nanti ada muncul begini, klik yang tanda 3 ya. Nah, coba dilihat. Nah, akan muncul kotak begini. Ya, benar sama ya, akan muncul kotak begini. Nah, kita pilih saja yang numerik, Bapak Ibu, ya, yang numerik angka, karena nanti yang kita masukkan adalah angka. Ya, umur Ibu misalnya 30, 40, ya kan? Nah, itu kita pilih yang numerik. Oke. Jadi, secara default dia akan munculnya numerik, jadi nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Kemudian width ini menunjukkan banyaknya karakter. Nah, ini kalau diklik dia akan muncul tanda panah atas bawah begini ya, di drop ini. Ini boleh saja kita pilih misalnya berapa maksimal jumlah karakter yang kita inginkan. Mau 11, mau 12, berapa terserah ya. Kita terus aja misalnya 10 lah ya. Ini menunjukkan lebar karakter dari variabel. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih ya. Saya coba beberapa kali ini mau diklik berapapun kelihatannya nggak terlalu berpengaruh. Ya kita anggap kita pilih sementara 10. Kemudian untuk desimal, pindah ke sebelah ada desimal ya. Nah, desimal ini menunjukkan apakah data yang kita input itu ada desimalnya gitu. Bapak Ibu misalnya tadi kan variabelnya umur ya. Umur Ibu 60 kilo, 50 kilo, 80 kilo. Umur kok 80. Umur Ibu misalnya 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu perlu desimal nggak? Enggak, Kalau Bu. datanya Tidak. Enggak, Bu. nggak ya, jadi nggak usah, maka kita nolkan. Nah, gitu ya. Kita nolkan. Nah, sekarang kita pindah ke kolom berikutnya label. Nah, label ini menunjukkan keterangan dari variabel umur yang kita buat. Umur di sini maksudnya umur siapa? Misalnya umur ibu, ya karena respondennya ibu. Nah, maka boleh kita ketik di sini 2 kali. Bapak Ibu tinggal ketik aja apa keterangan yang mau dikasih, ya. Misalnya kita tulis umur eh, ibu, ya, atau umur responden juga boleh, ya. Umur ibu sajalah, ya. Jadi bukan umur bayi, ya, tapi umur ibu. Udah. Nah, kemudian untuk value ya, values ini sementara kita kosongkan ya. Nanti akan ada waktu sendiri untuk membahas bagaimana mengisi kolom value ini ya. Jadi value ini kalau datanya tidak dikelompokkan ya, tidak dikelompokkan tuh misalnya tadi tidak seperti pendidikan, ada SD, SMP, SMA, maka value tidak perlu ya. Atau nanti ada variabel status ekonomi, baik apa namanya tinggi, rendah, sedang gitu ya. Nah, itu perlu value diisi. Tapi kalau datanya hanya berupa angka seperti ini, tidak ada data yang dikelompokkan ya, murni dari hasil pengukuran, maka value tidak perlu kita isi gitu ya. Nah, yang lainnya nggak apa-apa diabaikan saja, ini tidak berpengaruh ya. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini sudah nama variabel nomor satu sudah dibuat, aman, ada masalah, kecepatan atau enggak? Sudah, Ibu. Aman. Oke, aman ya. Kalau yang nggak aman, ngomong aja ya Bapak Ibu ya, bilang aja nggak apa-apa. Boleh diulang nggak boleh ya. Nah, kita sudah nih buat variabel satu ya, variabel umur. Selanjutnya variabel yang kedua, dilihat kuesionernya tentang pendidikan. Maka kita buat nama variabelnya pendidikan ya. Nah, saya kembali lagi ke PSS-nya. Sekarang variabel nomor 2 kita ketik di sini pendidikan.
Ya, sudah semua. Nah, kemudian type-nya sama ya, karena pendidikan itu yang kita input adalah nanti numeriknya, ya, maka biarkan dia numerik isinya, ya. Kalau kita lihat kuesionernya, nanti yang kita input itu satu untuk SD, dua SMP, tiga SMA, empat perguruan tinggi. Jadi yang kita input nanti angkanya aja, satu, dua, tiga, empat, gitu ya. Jadi di sini kita pilih numerik. Eh, SPSS tidak akan membaca kalau kita menggunakan selain numerik, Bapak Ibu. Misalnya yang kita input adalah SD, SMP, SMA berupa tulisan gitu ya. Nah, itu dia tidak akan bisa di running, tidak bisa dianalisis nanti datanya. Jadi yang kita input adalah berupa angkanya gitu ya. Nah, sudah, kemudian yang weight ini boleh dibiarkan saja 8 juga nggak apa-apa. Kemudian yang desimal. Nah, untuk pendidikan dengan data seperti ini perlu desimal nggak Bapak Ibu? Nanti yang kita input 1, 2, 3, 4. Perlu nggak? Tidak. Ya, Bu. Enggak ya. Jadi biarkan kita nolkan ya. Nah, nah, sekarang ke label. Nah, label silakan dikasih keterangan. Pendidikan di sini adalah pendidikan ibu ya, karena respondennya adalah ibu. Pendidikan ibu. Oke. Udah. Nah, geser lagi ke value. Nah, Bapak Ibu, karena di pertanyaan pendidikan ini, ya, kita buka lagi. Di pertanyaan pendidikan ini ada pilihan jawaban satu untuk SD, dua untuk SMP, tiga untuk SMA, dan empat untuk perguruan tinggi. Artinya sudah data itu sudah dikelompokkan ya. Satu SD, dua SMP, begitu ya. Jadi bukan seperti umur tadi, hanya numerik data dari hasil pengukuran. Maka karena pertanyaannya seperti ini ya, value-nya harus kita isi. Nah, value-nya ini kita klik. Nah, kita klik, kemudian akan muncul kotak value labels, ya. Muncul semua begini? Muncul ya. Muncul, Ibu. Ya. Maka sekarang di bagian value kita isi satu. Satu itu untuk apa? Satu karena jawaban untuk yang SD. Ya, jadi value satu, kemudian labelnya SD. Sesuai dengan kuesioner tadi ya. Satu untuk SD. Jadi value-nya satu, ya ini kode ya, value itu kode, SD itu labelnya. Nah, maka kita pilih, kita ketik value-nya satu, labelnya SD. Gitu ya. Nah, seterusnya. Yang kedua, 2 SMP. Berarti value-nya 2, apa namanya, labelnya SMP. Balik sini. Jadi, value isi satu untuk SD. Ya, kalau sudah, klik yang add ini ya. Tulisan ADD ini ya. Klik. Nah, sudah muncul begini. Jadi ada kode satu untuk SD. Gitu ya. Selanjutnya kita klik 2. Ya, kita ketik 2 untuk apa tadi 2? SMP. Ya kan? Maka labelnya SMP. Klik lagi add-nya. Nah, sudah ada 2 kelompok nih. Kelompok SD dan SMP. Kemudian yang ketiga tadi SMA ya. Value-nya 3. Labelnya SMA. Klik lagi add-nya. Lanjut, tadi 4 perguruan tinggi. Ya, kan ada 4 ya jawabannya opsinya. Value-nya 4, labelnya PT atau perguruan tinggi boleh. PT aja, biar nggak panjang-panjang ya. Kemudian add. Nah, sudah terbentuk ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menginput angka 1, dia akan otomatis menunjukkan SD. Nah, kalau kita input angka 4, otomatis dia akan menunjukkan perguruan tinggi. Sampai di sini ada ketinggalan? Aman? Aman, Ibu. Yang lainnya aman, Ibu-ibu? Ada yang sambil masak? Aman, Bu. Enggak. Aman, Bu. Oke, kita klik saja oke. Lagi ke tadi. Ikan. Lanjut, kita teruskan ke variabel berikutnya, yaitu pertanyaan
Kodenya 0 untuk bekerja, 1 untuk tidak bekerja. Balik ke SPSS, silakan. Kemudian width-nya juga biarkan 8 juga boleh, mau ganti 10 juga boleh, ya mau ganti 7 juga boleh. Biasanya sih umumnya 8 sih ya. Kemudian desimal. Perlu desimal kah untuk pertanyaan bekerja? Tidak. Tidak. Tidak ya. Oke, jadi tidak perlu. Nolkan. Nah, silakan labelnya kita kasih karena respondennya ibu, maka kita kasih keterangan bekerja itu artinya adalah pekerjaan ibu gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya variabel yang mungkin pakai apa namanya kata-kata yang susah terus lupa, nah apa ya ini ya, nah tinggal dilihat di labelnya. Gitu. Nah sekarang value-nya Bapak Ibu dengan pertanyaan seperti ini, eh, apakah Ibu bekerja? 0 bekerja, 1 tidak bekerja. Ya, jadi jawaban ada 2 kan, opsinya 0 bekerja, 1 tidak. Nah, perlu diisi nggak? Perlu. Nggak perlu Bu, sih. perlu Bu. Sama, Oh, ya. Ya, dikelompokkan atau datanya kategori begitu. Tiganya atau 1 kali ya. Nah, sekarang value-nya kita isi. Tadi kan jawabannya kita buat dulu yang 0. Labelnya bekerja. Ya, beda dengan sikap. Kalau sikap itu skor. Kalau ini kode. Nah, silakan add lagi ya. Dan jawaban yang kedua tadi 1 tidak bekerja. Ya, value-nya kita ketik 1, labelnya tidak bekerja. Nah, sudah add. Nah, sudah terbentuk opsi jawaban sesuai di kuesioner. Bekerja dan tidak bekerja. Sudah ini, diklik apa lagi? Oke ya. Sampai di sini dulu ada ketinggalan aman ya. Saya lanjut aja. Kalau yang nggak aman langsung bilang nggak aman gitu. Belum Bu gitu ya. Kalau ada yang ketinggalan. Oke ya. Nah, kita punya sudah 3 variabel ya. Sekarang kita lanjut. Kita percepat. Pertanyaan nomor 4. Berapa berat badan ibu? Kita buat saja nama variabelnya BB ibu atau berat badan ibu ya. Tapi kalau kepanjangan BB ibu saja ya. Kita buat nama variabelnya BB ibu. Nah, Bapak Ibu di sini tolong diperhatikan karena ada 2 kata BB ibu ya, maka tidak boleh kita pisah ya. Contoh kita ketik dulu coba bareng-bareng. BB terus ibu, spasi ibu. Kalau kita enter, nah dia nggak mau ya. Berisi ilegal karakter, nggak sesuai karakternya. Jadi, apabila nama variabel kita terdiri dari 2 kata atau 3 kata atau lebih, ya, maka gunakan underscore, ya. Misalnya BB, maka kita pakai underscore ibu. Nah, kalau di enter, dia baru mau. Ya, tapi kalau kita nggak kasih tanda ini, nggak mau dia, ya. Atau kalau nggak mau ribet pakai tanda underscore ini, boleh saja BB ibu gitu ya, langsung nggak pakai spasi tapi kurang enak dilihat ya, misalnya begini nulisnya. Nah bisa juga gitu, tapi nggak enak ya, kurang enak, kurang jelas gitu. Maka kita kasih spasi saja di sini. Nah spasi apa underscore ya, BB ibu. Nah gitu ya caranya kalau nama variabel kita 2 kata atau lebih. Nah, kemudian tipenya numerik saja ya. Desimalnya juga biar tetap saja. Nah, untuk yang berat badan ibu kita lihat dia kan dalam kilogram ya, berarti tidak menggunakan desimal ya. Biasanya kan kalau berat badan ditulisnya
nggak ada jarang yang misalnya 60, koma sekian kilo. Nggak ada ya, biasanya kalau ditanya berat badan atau dihitung ya sudah 60, 50 ya, atau 55 misalnya, jadi nggak pakai desimal, maka desimalnya kita nolkan. Nah, seperti yang tadi, labelnya kita kasih terangan BB ibu artinya adalah berat badan ibu. Jadi bukan berat badan bayinya ya, berat badan. Nah, sekarang value-nya, pertanyaannya. Value perlu diisi nggak dengan pertanyaan begini? Berapa berat badan ibu? Nanti kan ibu mengisi ya, 30, 40, dan seterusnya. Perlu diisi nggak value-nya? Tidak. Tidak. Enggak ya, berarti sudah mengerti nih, sudah paham. Jadi value tidak perlu diisi ya, kita abaikan. Lanjut ke variabel nomor 5. Variabel nomornya, apakah ibu menyusui secara eksklusif? Nah, ini kan panjangnya, kita buat sajalah eksklusif, gitu aja ya nama variabelnya. Nah, jawabannya kode 0 tidak, 1 iya. Ya, kita buat eksklusif. Nama variabel kelima, eksklusif. Oke, geser lagi ke tipenya, biarkan saja numerik, ya, silang saja, width-nya juga biarkan. Nah, desimal perlu nggak dengan kuesioner yang seperti ini? Nomor 5, jawabannya 0 tidak, 1 ya. Tidak. 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 Nah, kita nolkan lagi ya. Nah, silakan label kita buat eksklusif itu adalah misalnya keterangannya perilaku menyusui ibu, boleh gitu ya. Silakan ya, kalau label tuh sebenarnya tergantung si peneliti aja gimana jelasnya gitu ya. Nah, sekarang value dengan pertanyaan yang seperti ini, apakah ibu menyusui dengan jawabannya 0 tidak 1 ya, value-nya perlu dibuat Kak? Perlu, perlu, Bu. Oke, jadi kalau pertanyaan jawabannya itu sudah dikelompokkan begitu ya, sudah dikategorikan begitu, value harus kita isi. Nah, jadi tadi jawabannya 0, 0 untuk yang tidak ya, 1 untuk yang ya. Iya itu berarti dia menyusui eksklusif ya. Kita buat value 0 untuk yang tidak. Tidak eksklusif ya, kita kasih keterangan saja tidak eksklusif. Kemudian 1 itu yang iya ya, iya itu ya eksklusif ya, atau iya juga nggak apa-apa lah. Sesuaikan aja dengan jawabannya. Sudah, kita cek lagi benar nggak? 0 itu untuk yang tidak, 1 itu untuk yang iya. Balik nggak? Ya, sudah selesai ya. 0 untuk yang tidak, 1 untuk yang iya. Sudah, kita oke. Nah, Bapak Ibu bisa lanjut ke pertanyaan nomor 6. Kadar HB ibu. Ya, kita buat saja nama variabelnya HB. Karena ada 2 ya pertanyaannya, HB1, HB2 kita buat saja HB1 dan HB2. Jadi nomor 6 ini nama variabelnya ada 2, HB1 dan HB2. Kita buat satu-satu. Nomor 6, HB1 ya. Nama variabelnya ada 2. HB1 digabung saja ya, HB1. Kemudian numerik ya. Bitnya biarkan saja desimal. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya tentang HB, biasanya kalau Bapak Ibu suka melakukan pengukuran tentang HB, biasanya ada desimalnya nggak? 11, Ada, Ibu. sekian, ada ya? Ada. 10, Ada, Bu. sekian. Nah, berarti desimalnya jangan dinolkan, kita isi. Mau berapa desimal? 1 aja ya, nggak usah 2. Kita buat aja misalnya 1 ya, 1 desimal. Jadi nanti 11,5 ya. 12,2 misalnya. Kalau kita bikinnya 2 desimal, 11,23, 11,51 misalnya ya. Kita buat saja 1 desimal biar nggak terlalu panjang. Oke, sekarang label kasih keterangan. HB1 itu adalah HB pengukuran pertama. Ya. HB pengukuran pertama. Saya kita buat seperti ini. Atau HB pengukuran ke-1, ya boleh aja ya, silahkan.
Nah, bikin keterangan begini di label. Nah, sekarang value. Value perlu diisi nggak, Bapak Ibu? Ini hasil pengukuran. Tidak. Enggak usah, Bu. Enggak ya, enggak. Oke, tidak. Kita biarkan. Nah, sekarang nomor 7, HB2. Ya, karena HB kan pertanyaannya jadi 2 ya. Jadi HB2. HB2, numerik. Desimal sama ya, kita buat 1. Nah, silakan labelnya diisi HB pengukuran kedua. Value-nya juga nggak perlu diisi ya, karena dia bukan data kategorik atau data yang dikelompokkan. Oke, sekarang yang ke 8 atau pertanyaan sikap. Ya, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan sikap. Pertanyaan sikap itu kan ada 4 ya. Kita buat saja nama variabelnya masing-masing. Misalnya nomor 1 dari sikap kita buat segera ya, segera saja ya, segera. Nama variabelnya kita buat segera. Kita lanjutkan ya. Jadi langsung saja kita buat untuk pertanyaan sikap itu segera. Mau dibikin sikap 1 ya gini, sikap 1, nanti sikap 2, sikap 3 juga boleh ya. Ini saya buat segera supaya membedakan apa supaya kita langsung tahu oh pertanyaan sikap 1 itu tentang apakah Ibu sesegera mungkin nah gitu. Tapi ini terserah ya. Kita buat sama aja ya Bapak Ibu segera. Segera kemudian seperti biasa ini numerik. Nah, desimal, apakah perlu desimal dengan jawaban pilihan opsi seperti ini? 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, KS ini kurang setuju ya. Perlu desimal? Tidak, Bu. Tidak, 0 ya. Nah, sekarang kita kasih keterangan. Segera itu adalah merujuk pada pertanyaannya saja boleh ya. Bayi yang baru lahir sesegera mungkin diberi ASI. Boleh aja dipanjangkan begitu, tapi boleh juga kita pakai keterangan yang lebih singkat, segera dibeli ASI atau bayi segera diberi ASI. Bayi segera Izin Ibu diberi Laila, itu yang ya untuk berat badan bayi tidak kita input kah? berat Soal badan. nomor Oh, 7, apa ketinggalan ya? sepertinya terlewat ya Ibu ya. Oh Berat iya badan berat bayi. badan bayi. Ya ya ya. Terima kasih. Oke, kita bikin berat badan bayi dulu deh. Lang. Nah, Bapak Ibu kalau sudah begini boleh dihapus dengan cara mengklik. Nah, sekalian belajar menghapus nih. Silakan diklik yang nomor 8 ini ya. Nomor 8, klik kanan atau ya boleh klik kanan kita clear. Ya, kita clear. Nah, akan terhapus. Tapi kalau nggak mau clear, boleh diselipkan di sini juga bisa. Misalnya tadi ketinggalan. Ya, kita kalau mau menyelipkan tuh ya, caranya kita klik baris yang mana dia mau diselipkan. Misalnya di antara 6 dan 7 misalnya. Ya, kita klik aja di nomor 6, klik kanan, insert variabel juga bisa. Ya. Oh, ini masuknya di atas HB1. Jadi kita mau menyelipkan pertanyaan yang ketinggalan, misalnya boleh dengan cara begitu atau dengan cara yang tadi di delete, ya, di clear. Ya, terima kasih ya. Iya, karena ini 7 kan harusnya 8 ya. Sekarang pertanyaan tadi nomor 7. Oke, nomor 7 kelewat. Terima kasih. Berat badan bayi ibu. Kita buat nama bebek bayi ya. Kalau tadi sudah bebek ibu, sekarang bebek bayi. Nomor 7 berat badan bayi ibu kan. Berarti bebek bayi ya. Kita buat nama variabelnya. Bebek bayi. Pakai spasi saja, bebek bayi. Oke. Type-nya numerik. Ya. Terus desimal. Nah, kalau berat badan bayi biasanya pakai desimal enggak? Ini satuannya dalam gram. Pertanyaannya, bukan dalam kilo. Berarti perlu enggak penimbang berat badan bayi? Ya. Enggak. Ya, oke. 0 kan ya. Silakan kasih keterangan berat badan bayi. Nah, ya sudah kita lanjut ke nomor 9 tadi yang sikap. Yang sikap tadi nama variabelnya segera ya. Langsung saja diketik segera. Numerik, desimal tidak perlu desimal ya. Langsung kasih keterangan
bayi segera diberi ASI. Itu. Nah, value-nya perlu diisi nggak? Pertanyaan sikapnya, jawabannya ada pilihan begini. Kode 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, dan seterusnya. Value labelnya perlu diisi nggak? Perlu. Perlu, Perlu Ibu. ya, ya karena ada pilihan ya. Jadi value-nya kita isi. Nah, klik value 1. 1 untuk jawaban apa tadi? Sangat setuju ya. Oh, sangat tidak setuju ya. 1 untuk jawaban STS ya. Kita ketik 1 di value di bagian labelnya STS. STS itu sangat tidak setuju ya. Atau mau bikin panjang juga boleh, sangat tidak setuju. Panjangan ya. Oke. Sekarang nomor 2. 2 itu untuk jawaban sangat setuju bukan ya? Tidak setuju ya. Tidak setuju. Nomor 2 tidak setuju. Tidak setuju. Selanjutnya nomor 3 kurang setuju. Kode 3 ya, bukan nomor 3. Kode 3 labelnya KS ya. KS itu kurang setuju atau ragu-ragu ya. Silakanlah nanti itu Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh ya, jangan dijadikan patokan. Dan kode 4 atau jawaban opsi 4 itu adalah setuju. Benar enggak? Ya, setuju ya. Nomor 4 setuju, nomor 5 SS. Nomor 4 setuju, nomor 5 SS sangat setuju. Klik lagi add. Dah, ya. Sudah terbentuk 5 opsi jawaban dari pertanyaan sikap 1 yaitu tentang segera. Ada yang ketinggalan? Aman? Aman, Bu. Bu. Oke, oke ya. Lanjut, silakan dilanjutkan untuk pertanyaan nomor 2-nya, sikap. Bayi yang baru lahir diberi kolostrum. Kasih nama variabelnya kolostrum. Ya, value labelnya sama. 1 STS, 2 TS, dan seterusnya. Ya, nama variabelnya kolostrum. Kemudian yang nomor 3, nanti nama variabelnya sejak lahir sampai usia 4 bulan hanya diberi ASI saja. Lahir saja ya, nomor 3 nanti lahir. Jadi nomor 2 nama variabel kolostrum, nomor 3 lahir, nomor 4 sih diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Supaya ini nama variabelnya sampai saja lah ya. Jadi kolostrum lahir sampai. Lanjut ya. Nomor 10 nama variabelnya kolostrum. Kolostrum. Numerik. Desimal tidak perlu. Ya, ini masih sama polanya ya, karena ini pertanyaan sikap semua. Silakan labelnya mengikuti pertanyaan saja. Labelnya bayi yang baru lahir diberi kolostrum. Bayi baru lahir diberi kolostrum. Value-nya sama ya, diisi seperti tadi. 1 untuk STS, ya. 2 kode 2 untuk TS, kode 3 untuk KS, ya. Kode 4 untuk S, setuju ya. Kode 5 untuk SS, sangat setuju. Nah, sudah. Oke. Sudah untuk variabel kolostrum, yang sikap ya, sikap 2. Nah, sikap 3, tadi kita kasih nama lahir. Ya. Balik lagi ke SPS. Silakan lanjut. Setelah kolostrum lahir. Lahir, numerik ya. Biarkan desimal dinolkan. Nah, silakan kasih keterangan untuk yang lahir. Pertanyaannya tadi
Bayi sejak lahir sampai usia 4 bulan hanya diberi ASI. Panjang ya. Kita singkat saja keterangannya. Bayi hanya diberi ASI. Tentunya gitu ya. Tapi silakan mau gimana juga boleh. Kemudian values-nya seperti tadi. Klik 2 kali. Kode 1 sangat tidak setuju. STS. Add. Kode 2 TS. Kode 3 KS ya. Kurang setuju. Add. Kode 4 setuju. Kode 5 SS. Oke. Nah, sudah. Terus pertanyaan sikap yang terakhir. Sikap yang terakhir, ASI diberikan ASI sampai bayi 2 tahun. Kita kasih nama variabelnya tadi sampai ya. Jadi habis lahir terus sampai. Balik lagi, desimal dinolkan, kasih keterangan. ASI diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. ASI sampai 2 tahun. Biar tidak terlalu panjang. Nah, kemudian value lagi, diisi lagi sama tadi kode 1 untuk STS, ya. Kode 2 untuk TS, F, kode 3 untuk KS, F, kode 4 untuk S, ya. Kode 5 untuk SS. Oke, add ya. Sudah, oke. Nah, selesai. 4 variabel sikap sudah kita buat. Silakan, ada yang ketinggalan atau masih berproses, kita tunggu. Sudah selesai? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya, bisa kita lanjut ya. Kita sudah selesai nih membuat nama variabel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita pindah? Masih ada yang bingung nggak? Ibu, izin Hmm. Ibu. Ya, silakan Pak. Gimana? Finisher-nya itu tetap aknoun ya, Bu ya? Yang mana Pak? Kolom kedua dari kanan. Kolom kedua dari kanan. Yang mana ya? Ya kiri ini. Kolom kedua ini. Iya. Measure. Oh iya Pak. Ini nggak usah. Ini sebenarnya menunjukkan skala pengukuran sih. Tapi tidak berpengaruh. Ini Oh, menunjukkan skala ukur. Misalnya kalau umur ya. Skala ukurnya ordinal ya. Boleh aja kita apa namanya kita klik sini ordinal. Rasio sebenarnya rasio ya. Nggak ada pilihannya rasio di sini. Ini nggak berpengaruh kok Pak. Tidak oke. berpengaruh. Oh, oh. Oke. Ya, boleh aja sih klik tapi nggak berpengaruh ke hasil analisis. Kasih Ibu. Mm-mm. Ya, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada ya, semua berarti bisa mengikuti dengan baik. Ini Urindo ini nama Bu siapa Bu? Yang nama apa namanya? Nama Ibu akunnya Urindo? Raspati. Oh, ah? Saya Ibu maksud Ibu. Oh, bukan, bukan. Ini yang ibu yang Oh, pakai jilbab, yang tulisannya Urindo itu namanya siapa? Mohon Bapak Ibu menggunakan namanya ya Bu ya. Soalnya ini kan nanti di foto untuk absen, ya kan? Jadi di rename dulu. Ya silakan di rename, jangan pakai nama Iya Ibu, panggilan. izin. Heeh. Saya nggak Pakai nama lengkap tahu. ya Bu. Nah, nama Bu. lengkap.
Kadang saya suka bingung soalnya menggunakan kadang pakai akun anaknya kan, jadi nama anaknya dicari di OSS, lo nggak ada namanya kan gitu. Jadi gunakan nama asli ya Bapak Ibu sesuai di absen karena ini untuk apa input di OSS ya input absen. Baik, oke ya, sini kita sudah selesai ini nggak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, Bu, kita bisa izin mau lanjut. tanya, maaf. Oh ya silakan. Eh, ini Bu untuk value kayak dari variabel data yang 9 sampai 12 kan value-nya sama nih. Nih orang males nih Mm-mm, Bu, ceritanya mau cepet aja nih, mau kayak di Excel mm-mm. kan bisa langsung di copy tarik gitu Bu biar sama. Kalau di sini nggak bisa ya Bu Nggak ya. bisa, nggak bisa. Jadi harus satu-satu tetap ya Bu Ya, ya. satu-satu. Mengulang. Ya, Baik. satu-satu. Terima Ya, kasih Ibu. satu-satu. Ya, karena sangat rawan ya kita apa namanya, karena ini kaitannya dengan analisis ya. Jadi nanti akan memang nggak ada juga apa namanya sistemnya yang bisa begitu. Gitu. Nah, jadi gini ya. Jadi Bapak Ibu kan ini kita sudah selesai ya. Jadi sudah kita buat nih nama variabelnya ada 12 nama variabel. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tesisnya, proposalnya, variabelnya banyak ya harus dibuat sesuai variabelnya. Ya bisa aja variabelnya bisa lebih dari 12, misalnya faktor-faktor. Nah, faktor-faktornya mungkin banyak gitu ya. Ya, jadi disesuaikan gitu ya. Yang penting sudah membuat template-nya ini sudah benar gitu ya. Jangan lupa untuk value-nya di sini biasanya kadang-kadang suka bingung nih ya, dikasih nama value atau enggak. Pokoknya intinya kalau datanya murni hasil pengukuran, tidak ada pengelompokan, tidak ada coding ya. Coding itu ini tuh coding ya. Satu SD, dua SMP itu coding ya, kode 1, kode 2, kode 3. Selama data itu nggak ada kode-kode 01, 01, ya itu value nggak bisa diisi. Tapi kalau ada pertanyaan yang menggunakan kode-kode begini, ya jawabannya pakai kode garis gini, pasti value-nya harus diisi gitu ya. Nah nanti lambat laun Bapak Ibu akan paham, oh maksudnya tuh kode seperti itu tuh. Ya nanti akan paham lama-lama. Jadi prinsipnya begini dulu ya, ingat-ingat. Nah, sekarang ini sudah terbentuk nih variabelnya ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu klik di bagian kiri bawah itu data view-nya ya. Ini kan variable view ya. Nah, coba diklik yang data view sekarang. Nah, muncul nggak nama variabel yang Ibu buat tadi, Bapak Ibu buat tadi di jendela yang data view? Muncul. Nah, ada yang nggak muncul nggak? Muncul semua ya? Muncul, Bu. Ya, Betul, Bu. nah ya, sudah terbentuk berarti nama variabel. Nah, ini jendela inilah nanti yang Bapak Ibu akan isikan datanya, gitu ya. Misalnya umur responden 30, tinggal diketik 30, gitu ya. Terus ke responden nomor 2, umurnya 40, responden nomor 3, 50, dan seterusnya, gitu. Nah, pendidikan juga gitu ya. Pendidikan koresponden nomor 1 SD, berarti kita ketik 1 itu ya. Pendidikan responden nomor 2 SMP, berarti kita ketik dia 2 gitu. Jadi sesuai kodenya gitu ya. Begitu juga pekerjaan. Responden nomor 1 nih, ini misalnya responden nomor 3 pendidikannya perguruan tinggi ya, 4. Jadi yang kita halo, mohon di-mute dulu suaranya. Ya, jadi yang kita input itu berupa angka semuanya, ya. Apa namanya? SPSS tidak akan bisa running datanya untuk menganalisis kalau datanya itu bukan dalam bentuk angka, gitu. Jadi yang kita input jadi angka. Selain itu memudahkan ya, kalau kita ngetik misalnya pendidikan SD kan lebih lama ya dibanding kita hanya ngetik 1, 2, 3 gitu kan. Kalau kita ketik SD, SMP itu kan lebih lama. Kalau Bapak Ibu punya respondennya 500, 300 itu kan butuhkan waktu yang lama ya. Nah, dengan kita membuat 1, 2, 4 kodenya saja yang kita input itu akan lebih cepat. Nah, begitu juga bekerja. Misalnya responden nomor 1 bekerja ya, bekerja tadi kode bekerja itu adalah 0. Maka kita input 0 ya. Mungkin kode yang responden nomor 2 mungkin dia bekerja, tidak bekerja 1 ya. Yang nomor 3 responden 0 misalnya. Gitu caranya ya. Nah, untuk berat badan ibu ya tergantung hasil pengukurannya. Berat badan ibu dalam kilogram ya. Misalnya ada yang 50 ya, ada yang 55 ya, 62 misalnya. Ya, silakan di input. Kemudian eksklusif. Nah, eksklusif ini tadi jawabannya kan pakai coding ya untuk yang eksklusif.
nol tidak, satu ya. Ya. Jadi disesuaikan dengan jawaban responden. Misalnya responden nomor satu dia tidak eksklusif, ya berarti kita ketik satu, ya. Tuh, ya. Mungkin yang responden nomor dua dia eksklusif, ya kita ketik nol, ya kemudian nol lagi mungkin gitu ya. Jadi dilihat di kuesionernya nanti jawabannya seperti apa. Nah, kemudian variabel HB1, HB1 hasil pengukuran hemoglobinnya ya dalam bentuk desimal, ya misalnya 11,5 ya, karena kita sudah membentuk template-nya tadi desimalnya satu ya, maka kita inputnya satu ya, di satu desimal maksudnya. Misalnya responden nomor satu HB-nya 12,3, maka kita ketik 12,3 ya. Oh, sebentar. 12. Nah, di saya menggunakan pada saat mengetik menggunakan, saya ulang ya, 12 saya pilihnya koma di saya ya. Nah, kadang-kadang settingan di laptop Bapak Ibu beda-beda ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah maksudnya sama gitu. Bapak Ibu gimana kalau mengetiknya misalnya HB 12,3 itu diketiknya titik atau koma? Koma, Bu. Sama ya berarti. Ya, input misalnya gitu ya. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh cara menginput. HB2 juga gitu, ya sama, misalnya 11, berapa gitu ya. Berat badan bayi kan dalam gram ya, misalnya 3.000, ya. Nanti ada yang 2.500 misalnya ya, Bu, ya kan. Nah, untuk yang pertanyaan sikap, jadi dari variabel segera, kolom, lahir, sampai, itu kan pertanyaan sikap ya. Nah, sikap itu kan jawabannya pakai skala Likert tadi ya. Yang ini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan jawabannya ya. Nah, maka kita input nanti sesuai jawabannya. Ya. Misalnya responden nomor satu, dia menjawab pertanyaan sikap satu itu eh, tidak setuju, maka jawabannya 2 ya. Kalau begitu yang kolesterol juga gitu, misalnya dia jawabnya sangat setuju, maka 4 misalnya ya, dan seterusnya. Ya, intinya gitu. Jadi eh, apa namanya? Kita akan input data menggunakan jendela yang ini ya. Jendela yang data view ini ya. Tetapi untuk membuat nama variabel kita kita pakai jendela yang variabel view gitu ya. Nanti dari variabel view ini kita lihat hasilnya di data view. Begitu Bapak Ibu cara menginputnya ya. Nah, nanti akan saya berikan datanya. Bapak Ibu bisa langsung menginput. Ya, ada 50 responden. Bapak Ibu nanti silakan langsung menginput datanya ya. Ini sebagai tugas di rumah tapi kita coba lihatkan beberapa responden ya. Sebenarnya cepat itu ya. Kalau kita bisa input cepat-cepat ya, mungkin 15 menit bisa atau ya selama-lamanya 20 sampai 30 menit lah ya. Kita coba input ini saya clear dulu ya. Jadi kalau untuk meng-clear seperti tadi ya, klik kanan, kita clear. Nah, coba kita input datanya. Saya akan kirim datanya ke Pak Sobri ya. Iya, Bu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat nanti eh, data 50 responden yang tinggal diisi saja. Ya, karena variabelnya Bapak Ibu sudah bikin semua. Bentar, saya cari dulu apa namanya filenya. Sambil silakan kalau ada yang mau Maaf ya, Bu. ditanyakan. Hmm. Izin Bu, mau tanya. Silakan. eh di yang data view itu Mm-mm. untuk saya meskipun udah ditulis codingnya 1, 2, 3, 4 gitu, yang tampil ini malah tulisannya SD, SMP, SMA begitu Bu. Oh, sebentar. Oke, Itu oke, kenapa ya? sebentar. Bisa, sebentar. Saya buka lagi. Tidak Belum muncul share. yang angkanya, bentuknya bukan Bisa, angka. bisa. Sebentar. Ini saya share lagi SPSS-nya.
Nah, ini ini sudah muncul ya SPSS di saya ya. Ya. Misalnya pendidikan ya. Misalnya saya buat nomor satu. Responden satu umurnya 30 misalnya. Ya. Pendidikannya 2. Ya. Bekerja 0. Berat badan ibunya 20 kilo. Eksplosif 0. Ya. B1 12. B2-nya 11 misalnya. Berat badan bayinya 2.300, oh kok kecil banget, 3.000 ya, 3.000 gram. Ini tes sikap 4, 3, 4 lagi 2 misalnya. Nah, di sini tampilnya kan angka ya. Nah, kalau kita mau menampilkan nih, misalnya pendidikan 2 ini maksudnya apa ya? Nah, ini kita bisa munculkan. Tinggal diklik nih ya di menu view ini, Bapak Ibu ya bisa ketemu di atas tuh ya. Nih menu view, menu view ada. Coba kita klik yang di, ya bukan menu view, bentar, coba saya. Oh ya benar, menu view, kemudian value label, diklik. Nah, akan tampil begini. Itu nggak maksudnya? Tadi yang nanya siapa? Susi, Bu. Iya, Ya, saya ya, tampilnya ini. seperti itu. Kalau Nah, mau mengembalikan ya, ke view lagi. angka, View oh lagi, gitu. view lagi, klik. Nah, data apa value label nih kotak contrengnya Oh dihilangkan. ya. Nah, dia akan kembali begini gitu. Jadi itu untuk menampilkan oh ini pendidikan 2 ini apa ya tadi ya lupa gitu ya. Misalnya kita bisa klik di sini. Gitu apa Ibu bagus Oh pertanyaannya ya. ya, baik Mm-mm. Bu. Terima kasih. Oke. Sebentar saya kirim dulu ke Pak Sobri. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau nih harus buka 2 file nih. Mohon maaf Bu, lanjutan pertanyaan tadi. Mm-mm. Mm-mm. Untuk nanti kita sebaiknya yang ditampilkan coding angkanya aja, bukan yang penjelasan SD, SMP, SMA-nya begitu. Nggak masalah Bu, Ibu mau Oh nggak nampilkan usah. apa, Oh nggak usah. Oh ya boleh baik. aja. Itu hanya tampilan di ininya aja, di jendelanya aja. Tapi kalau Oh ya, analisis sama, nggak masalah. sama saya. Baik Bu, Ya, terima kasih. sama entry data. Nah, Pak Sobri sudah saya itu ya, sudah saya share atau bisa juga sih saya share di Zoom juga. Tapi sudah saya share via WhatsApp ya. Kenapa jadi ke sini? Satu lagi nih Bu pertanyaannya. Boleh, silakan. Itu bukan di kolom kan kemarin tuh waktu saya latihan gitu ada ini pas mau mengisi data view itu kan ada pilihan mau di center di tengah di kanan apa di kiri Mm, kan mm, saya pilih nih di tengah nih tapi ada satu mm, kolom nih kolom umur ternyata masih di kanan. Nah saya cari lagi kliknya mana ya pilihannya mm, lupa mm. itu nggak muncul. Itu cara mencari peletakan datanya bagaimana, apa yang harus bikin. Ya, Nah sebetulnya kalau ini maksudnya Bu ya. ya betul kalian ini kan di kiri ya. Saya malah nggak pernah mengutak-atik di sini Bu, mau kiri mau Oh kanan. iya. Karena nggak pengaruh Bu, nggak Iya, usah di ini heeh. oh nggak Iya, pengaruh. Yang penting iya, nanti iya, outputnya sih. Kalau di sini sih nggak iya. usah terlalu nanti Bu Mm-mm. kebanyakan ini pusing ya. Nggak apa-apa Bu di Nggak apa-apa ya. nggak usah Oke, dikutak-atik baik. ya. Iya, Nggak ini juga kok. iya. Kemarin karena Baik. kebetulan pas diklik, oh ini ada Ya. pilihan gitu. Saya coba. Ya, ada. Silakan sih Bapak Ibu mengutak-atik sendiri ya. Pengen tahu isi-isi dalamnya. Saya juga nggak semuanya saya tahu ya. Silakanlah kita kayak belajar Excel aja ya, Excel atau Word lah ya. Kan tidak semua menu kadang kita nggak pakai ya, jarang dipakai gitu. Ini silakan Bapak Ibu coba-coba sendiri. Gitu ya Bu Susi. Pak Ya, Sobri, apa sudah ya, diterima terima Pak Sobri? kasih. Sudah Bu, Pak, sudah. sudah ya, sudah di set. Nah Sudah. Bapak Ibu bisa buka ya. Saya juga coba buka nih. Nah, yang tadi sih sebetulnya. Bentar. Jadi di bawah pertanyaan tadi itu ada datanya.
Nah, ya, ini filenya kalau Bapak Ibu sudah buka tuh kan filenya begini ya. Ini yang atas pertanyaan. Nah, yang bawah ini apa namanya? Datanya, data hasil kuesionernya. Ya, ini ada 45, ada 50 ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, 50 responden ini diinput ya. Jadi dari nomor responden nomor 1, umurnya 23, pendidikan kode 1, pekerjaan kode 0, ya BB ibunya 46. Nah, silakan diinput masing-masing ya. Ada yang mau coba juga boleh. Ya, kita coba misalnya nomor 1 ya. Tapi ini mesti ada yang buka filenya ya. Saya ke SPSS ya. Mungkin bisa disebutkan Bapak Ibu ya. Kita coba input ya variabel nomor 1. Umurnya berapa Bapak Ibu? Nomor 1 siapa yang mau menyebutkan? Pak Sobri mungkin? Halo? Suara saya bisa didengar? Ya, halo Bu. Dengar Bu, Iya, nanti lagi buka Kedengar file Bu. dulu. iya. Boleh siapa Oke, yang bisa bantu? umur Ya, 23 Bu. oke ya. Kita ketik 23. Langsung bergeser ke pendidikan. 1, Satu, terus 0, satu, mm-mm, 46, terus 46, 0, mm-mm, 10,1, 10,1, 11,1, mm-mm, terus 2.500, 2.500, 2, 2, 1, 1, 2, mm-mm, 1. satu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Boleh apa namanya inputnya umur dulu sampai selesai 50 baru pendidikan, baru ke kanan bekerja boleh begitu ya. Atau mau ke samping dulu selesai baru responden berikutnya juga boleh. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu ya inputnya jangan sampai salah terutama di kode-kode ini yang misalnya 10 koma itu jangan sampai salah koma-koma desimalnya. Karena nanti kalau ada satu saja yang salah input, nanti akan mempengaruhi hasil Bapak Ibu. Karena kita akan bekerja dengan data 50 ini sampai selesai. Gitu ya. Jadi pastikan datanya benar. Nanti outputnya akan apa namanya sama gitu ya. Tapi kalau ada yang salah, mesti dibetulin nanti. Nah, daripada Bapak Ibu nanti kerja 2-3 kali ya memperbaiki data, ya walaupun nggak harus input ulang ya. Misalnya umur apa namanya saya ngetiknya 25 ternyata di data 23 ya tinggal dibetulin aja. Jadi nggak usah input ulang, nggak usah di-delete semuanya, tinggal dibetulkan di bagian yang salah. Itu aja ya. Itu jadi Bapak Ibu pelan-pelan supaya nanti analisisnya sama hasilnya. Tapi kalau ada yang salah, ya nggak apa-apa nanti dibetulkan. Ya, cuma kan lebih enak kita teliti dari awal ya, supaya nggak ada tak-atik lagi nanti di apa namanya di sambil berjalannya. Itu silakan Bapak Ibu ya dilanjutkan itu ada 50 responden. Nanti kalau sudah selesai, file ini disimpan ya Bapak Ibu. Ya disimpan itu dengan cara file seperti biasa ya. File, save ya, save as ya karena baru pertama kali. Silakan di save as. Nah, Bapak Ibu mau nyimpannya di mana ya? Misalnya di Drive D misalnya ya. Nah, silakan dikasih nama apa? Misalnya latihan 1 SPSS atau apalah gitu ya. Terserah Bapak Ibu mau memberikan namanya di sini apa. Gitu ya. Karena saya sudah punya datanya nggak saya simpan lagi. Nah, tinggal nanti kalau sudah dikasih nama ini ya save gitu ya seperti biasa. Gitu. Udah, oke. Bisa dilanjutkan lagi Bapak Ibu Bisa seterusnya? Ibu. Bisa ya. Jadi Ya. nanti kalau mm-mm. Ibunya Oh, ya kok saya silakan. eh, apa HB-nya 10,1 itu harus titik ya. Kalau dibuat koma jadi 101 izin Bu. Oh iya, berarti Mbak Ibu settingnya titik. Berarti ya sudah titik saja. Heeh. Oh ya jadi nggak masalah ya Bu. Enggak masalah. Oh ya Ya, terima kasih heeh. Bu. Iya, sama-sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ketinggalan nih, cuma 49 yang diinput padahal harusnya 50. Nah, Bapak Ibu harus satu-satu dilihat dia respon nomor berapa yang ketinggalan. Nah, nanti kalau ketinggalan tinggal disisipkan caranya tadi seperti tadi ya. Tinggal diklik kanan. Nah, nanti mau insert cache gitu ya. Nanti mau diselipkan di mana itu datanya responden nomor berapa yang ketinggalan. Itu caranya ya, Bapak Ibu. Kalau mau ngapus ya tinggal di clear.
Ini ya, klik kanan, klik. Kalau double ya tinggal di copy gitu ya. Tapi nggak mungkin sama sih, biasanya beda ya. Maksudnya nggak ada responden yang datanya sama persis. Tapi bisa aja nanti pas hasil penelitian Bapak Ibu setelah turun lapangan ada responden yang datanya sama persis, ya umurnya sama, berat badannya sama, bisa aja. Tapi sebaiknya input saja satu-satu untuk menghindari kesalahan gitu ya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu semua ini sebetulnya masih ada waktu ya. Silakan dilanjutkan secara mandiri ya, atau mau bekerja bareng-bareng di sini juga monggo. Gimana mau dilanjutkan masing-masing ya, atau mau dikerjakan di Zoom ini, silakan. Dilanjutkan aja deh, Bu. Mas, dilanjutkan ya, silakan. Berarti diinput masing-masing saja kalau gitu ya. Apa namanya? Karena saya sudah punya datanya, jadi saya nggak usah input lagi 50 ya. Silakan diinput masing-masing kalau begitu. Ya, biar kelar hari ini gitu ya maksudnya. Atau ada yang mau menampilkan juga boleh, mencontohkan. Silakan, mungkin siapa? Pak Lobo mau menampilkan SPSS-nya, memberikan contoh input datanya, silakan. Oke, oke, oke. Saya buka dulu, Bu Ya, ya. ya, silakan. Saya izin share screen, Bu. Iya, silakan Pak. Silakan, di-share, kita lihat. Oke. Hanya sudah kelihatan? Ya, sudah. Nah, itu Oke. sudah diisi sampai berapa itu? Sudah sampai 19 ya? Ya, sampai mau ke HB1. Oh ya, oh Bapak ke bawah. Oke, ya, ya lanjut. Coba. Nah, ini ya harus saya buka dulu itu ya. Jam, sudah selesai semua data 50 gitu. Tinggal besok kita lanjutkan. HB1 10,1. Mhm. Eh, ya, kenapa jadi 101 ya? Nah, itu Bapak ngetiknya pakai titik ya? Ganti koma coba. Tadi pakai Oh, koma oke. atau titik? Oh ya. Ya, kadang settingannya kita berbeda-beda.
Ya, sekalian saya mau memastikan semuanya aman. Bu Vini, Aman, Bu. aman. Vina, Bu Vina, Iya, Bu Hadir. aman ya? Bisa itu Aman. ya? Ya, alhamdulillah, baik. Bu Tiara, Aman, Bu. aman. Ya, Bu Susintawati, ini ada dua ini ya. Susi ya, Bu Susi. Aman ya? Tadi kelihatannya aman ya. Ya, Bu, aman. Mm-mm. Saya pakai 2 device, Bu. Luar biasa. Bu Rita, Rita Mareti. Aman, Bu. Oke. Resti, Bu Aman, Resti. Bu. Aman, Aman. Bu. Ya, Bu Respati. Saya Bu aman Bu. Aman. Sip. Siapa nih? R. Anggi Wahyu Nugroho. R. Anggi. Anggi, Pak Wahyu. Panggilnya siapa ini? Aman, Bu. Aman. Bu Puji. Halo Bu Puji. Aman, Bu. Aman. Aman di mana nih? Aman di... Halo, Ibu. Ya, aman. Oh ya, sip Bu Puji. Nina Suntini, Bu Nina. Siap, Aman. aman, Bu. Sip. Sip, sip, sip. Bu Nafra. Siap, aman, Bu. Margareta. Ya, Bu Margareta. Siap Bu, aman, tapi nggak bisa Aman. mengerjakan cepat-cepat seperti Ya, Pak nggak Dan. apa-apa. Tapi Pelan-pelan ya Bu. nama variabelnya sudah kan ya Bu ya? Ya sudah Bu. Nah, udah nggak apa-apa. Kalau nggak selesai sekarang kan bisa dilanjut di rumah kalau input data. Yang penting, Siap nah, Bu. nama variabelnya sudah. Yang penting itu aja. Bu Kurnia, Siap, aman, Ibu. nah, Bu Iliun Kurnia, Siap, Bu. Sudah, Bu. Aman. siap. Apalagi ini, Kian Aprilia, Bu Kian Aprilia. Aman, Bu. Nah, Sa- ini ya. Gestira, Bu Gestiara. Bu Gestiara. Bu Gestiara aman? Halo, Bu Gestiara? Ada di sini? Bu Delvi? Aman, Bu. Nah, oke. Bu Delvi sudah Bu Dea? Ya Citra. Alhamdulillah aman, Bu. Alhamdulillah. Bu Ayu Lestari. Aman, Ibu. Aman. Bu Afriani. Afriani. Aman, Ibu. Hmm. Bu Anissa. Aman, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, tinggal Bu Gestiara yang belum bersuara. Ya, jadi Bapak Ibu kalau apa namanya eh, di setiap pertemuan ada yang ketinggalan, ya itu mesti melengkapi ya. Jadi mungkin mesti apa namanya tanya ke temannya ya atau bagaimana supaya tidak ada step yang ketinggalan gitu ya. Karena ini kita akan terus berjalan gitu ya. Jadi kalau ada step yang ketinggalan sebaiknya dilengkapi atau misalnya yang hari ini tidak bisa menyimak maksimal, nah maka harus dimaksimalkan, dilengkapi kekurangannya. Karena minggu depan kita akan mulai lagi dengan hal yang baru. Tidak mungkin lagi kita
mau mulai atau mengulangi lagi ya di pertemuan pertama ya. Karena gitu. Jadi silakan dicoba-coba sendiri. Yang kemarin ketinggalan ya dilengkapi ya tanya ke temannya. Ya harus seperti itu ya supaya nggak ketinggalan. Oke, ini Pak, ini sudah sampai mana nih? 19 sudah hampir semua. Ya, ini kan kita latihan ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya data penelitiannya sendiri, nah ini mungkin harus lebih berhati-hati lagi ya, supaya nanti hasilnya valid gitu ya. Tidak banyak yang salah karena akan mempengaruhi analisis, output, dan nanti mungkin kesimpulannya jadi salah ya kalau analisisnya salah, bahkan rekomendasinya juga jadi salah. Jadi memang perlu hati-hati. Ya, Pak. Ini Pak Logo sudah sampai 19. Ya, ya sip. Iya, Ibu. Nah, nanti sama-sama kita pastikan minggu depan benar nggak hasilnya gitu. Nah, nanti akan terlihat, oh Bu, saya ada beda nih di sini. Nah, berarti ada data yang salah input. Nah, itu yang harus diperbaiki gitu ya. Nanti akan terlihat semua. Jadi kita mengkoreksi barang-barang minggu depan ya. Kita keluarkan semuanya, analisisnya. Nah, kita lihat nanti ada yang beda atau enggak gitu. Oke, ya terima kasih Pak Lobo ya. Oke, Sudah Ibu. memberikan contohnya. Ya, saya rasa sudah mudah ya. Ini sama aja sih dengan Excel. Di awal saja yang mungkin membuat template-nya ya, nama variabelnya yang agak I- memerlukan waktu ya. Kalau tinggal input ya sama aja kita pakai Excel. Ibu izin, Ya, saya, silakan. misalnya raw Mm-mm, datanya itu sudah diketik mm-mm, ya, sama seseorang. mm-mm, mm, Kita bisa mm. langsung kopas nggak di sini, Bu? Oh, bisa Pak, bisa. Oke, Nah, nanti saya ajarkan ya. Tapi kalau diajarin sekarang nanti pada kopas. oke, oke, Bu. Minggu Makasih, Bu. depan ya. Ya. Jadi Saya stop share, Bu mm-mm. ya. Ya, ya, silakan Pak. Terima kasih ya, Pak Lobo ya. Sama-sama, Ibu. Mm-mm. Bisa ya, Bapak Ibu, nanti raw datanya. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajukan data sekunder, tapi data sekundernya di puskesmas, di perusahaan, misalnya atau di rumah sakit, itu datanya adanya dalam bentuk Excel. Apakah kita perlu menginput ulang gitu ya ke SPSS? Nggak perlu, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung kita konvers ke apa namanya ke SPSS-nya gitu ya, atau mengkopinya juga bisa. Dan apalagi kalau datanya ribuan misalnya ya, data rumah sakit misalnya kan cukup besar, atau data Riskesdas pasti mungkin dikasihnya dalam bentuk Excel. Mm-mm. Gitu ya, jadi kita nggak perlu apa namanya input lagi. Bu mau tanya, Oke, ya izin. silakan. Kalau tiba-tiba laptop yang mati, datanya ke save sendiri nggak, Bu? Nah, makanya sebentar-bentar nge-save ya. Bapak Ibu bentar-bentar save. Makanya di save as dulu yang sekarang nih. Coba save as dulu. Ya, nanti tinggal save-save gitu. Oh, berarti dia nggak langsung nge-save gitu ya, Bu ya? Ya, Auto mungkin save gitu. mungkin yang terakhir-terakhir nggak kayaknya, Mbak. Gitu, Bu. Siap, Bu. Ya. Makanya dari sekarang langsung di save as ya. Terima kasih sudah mengingatkan nih, Iliun nih. Silakan langsung di save as aja. Taruh di mana yang mau diletakkan. Silakan sambil menginput ya, boleh sambil bertanya-tanya ya. Terkait rencananya nanti di tesis datanya seperti apa, silakan. Lewat nih, Bibi. Tunggu dulu. Tunggu ya.
Ibu izin sambil kita Mm-mm. menunggu di Silakan. apa kita ambil foto dulu. Oh, ya ya. Ya, Ya, silakan teman-teman semua wajah cantik dan gantengnya. Ya, sudah fotonya Pak Sobri selesai kah? sudah Bu. Sudah ya. Nanti Baik perlu ya dikirim. Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Oh ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan secara mandiri ya, pelan-pelan di rumah ya. Nanti kita mulai lagi minggu depan ya. Kita cek semua data yang sudah diinput masing-masing. Karena saya masih ada kelas berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp juga boleh ya, silakan. Baik, kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini kita nanti ketemu lagi minggu depan insya Allah. Baik, terima Kasih kasih Bu. semuanya Bapak Ibu, sehat semua. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Ya Bu. sama-sama. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Silakan melanjutkan.